Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Salam, selamat pagi, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi pada pagi ini kita bersama-sama mengikuti ibadah online kita SID Pohon Batu. Dan untuk meneruskan acara kita pada pagi ini, saya awali dengan doa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu sekali lagi Tuhan untuk memuliakan menyembah Engkau, karena kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami. Tidak ada Allah lain yang kami sembah selain pada Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami ingin sentiasa berusaha untuk hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Walaupun kami mengakui Tuhan penuh dengan kelemahan, tapi kami tahu ya Bapa bahwa Engkau mengasihi kami. Bapa, ampuni kami atas segala pelanggaran kami sepanjang hari-hari yang lalu, agar kami Tuhan pada saat ini Tuhan layak untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan di atas anugerah-Mu yang telah mengangkat kami sebagai anak-Mu yang merdeka. Ya Tuhan, ya Allah kami, Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun berada pada saat ini Tuhan, Bapa, Engkau menyertai mereka dalam pergumulan mereka Tuhan, sakit penyakit kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau jamah mereka pada saat ini ya Tuhan, supaya mereka Tuhan mendapat kekuatan, mendapat kelepasan dari segala beban yang mereka tanggung. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan hadir dalam setiap persekutuan kami, dimanapun kami berada pada pagi ini Tuhan. Oh haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus. Tuhan, hamba mau berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang melayani pada pagi ini.
Tuhan, Engkau urapi mereka dengan urapan khusus, agar mereka menjadi alat Tuhan pada pagi ini, Tuhan, saluran berkat-Mu yang berkelimpahan untuk setiap pribadi kami, Tuhan, yang menikmati ibadah pada pagi ini. Ya Bapa di surga, ini ya Tuhan, demikian terlebih Tuhan, hamba yang pakai firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pakai dia Tuhan, agar firman-Mu yang kami dengar bersama menjadi makanan rohani kami pada pagi ini, yang mengenyangkan rohani kami, yang menguatkan iman kami meniti hari-hari yang mendatang ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami. Kami buka ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan, kita bersama lagi dalam ibadah online kita. Baik ada yang di rumah ataupun di tempat lain, saya menjemput kita untuk menaikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, kota pelindungnya. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi kita angkatkan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota pelindungnya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita percaya Tuhanlah segalanya. Dia yang mengasihi kita, kuasanya memulihkan kita. Saya jemput kita untuk mengangkat lagu ini sebagai doa kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau
Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sama-sama kita katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Shalom, selamat bertemu kembali dalam kasih Yesus. Kita sangat bersyukur pada pagi ini atas berkat dan pernyataan Tuhan untuk kita. Dan kita terus saja kepada renungan ataupun pembacaan kita pada pagi ini yang kita ambil dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Oke, 1 Tesalonika pasal yang kelima,
ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Oke, saya bacakan di sini. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Oke, kamu ambil ini, ingat ayat yang keempat. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah anak atau orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Oke, mari kita berdoa. Segala hormat dan syukur kami angkatkan kepada Engkau ya Bapa, atas berkat, kasih, dan penyertaan-Mu kepada kami. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau tetap memberkati kami, hingga kami ada seperti kami ada pada pagi ini. Dan kami sangat bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, pimpinan anugerah oleh kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hari-hari yang kami lewati mengajar kami dalam banyak perkara. Hal-hal yang terjadi di sekeliling kami juga mengajar kami betapa Engkau adalah yang sangat tak terdugakan. Terpuji Engkau Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu, kami serahkan masa dan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami belajar dan juga menelaah firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan kepada kami pengertian. Supaya Tuhan firman-Mu tidak sia-sia diperkatakan, tapi sesungguhnya itu akan membentuk kehidupan kami. Dan kami dapat berubah daripada kebiasaan kami kepada suatu hal yang mulia di hadapan-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, semuanya kami serahkan dan ucapkan syukur hanya dalam nama Yesus. Amin. Oke, pada waktu ini kita sering mendengar firman ataupun dibicarakan dalam khotbah-khotbah di gereja-gereja atau di mana-mana tentang hari Tuhan. Oke, maksudnya kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali ke dunia. Oke, dan itu dikatakan sebagai akhir zaman lah mungkin, kan? Betul nggak tuh? Oke, jadi sekarang kita sering mendengar ataupun itu diperkatakan akhir zaman dalam khotbah-khotbah, tapi sering kita juga mendapat perbicaraan yang rasanya tidak berapa tepat kalau itu kita lihat daripada sudut firman Tuhan itu sendiri. Kita membaca habis semua catatan tentang hari ataupun zaman atau masa akhir zaman itu. Oke, sebab ada yang kita lalu dengar, dia masa akhir zaman itu ada tarik ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau kita diberikan karunia untuk mengira
masa. Dan itu kalau kita baca di sini tadi dia katakan tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Even dalam Matius, Yesus juga menggunakan perkataan di mana dia sendiri katakan bahwa kedatangannya kedua kali itu tidak perlu kamu tahu masa dan tariknya. Sebab ini juga merupakan satu hal di mana kita kita disaran untuk sentiasa berjaga-jaga. Oke? Kalaulah Tuhan katakan dia datang pada tahun 1844, contoh sajalah, atau 1998 seperti mana yang kita pernah dalam zaman kita telah melalui itu. 1988, 89 Tuhan akan datang. Orang mula berusaha untuk menjaga kehidupan kudus. Ya, masa itu. Musim itu saya baru tingkatan 5 dan saya dengar itu di tempat lain, di kampung begitu riuh tentang itu. Tapi kenyataannya Tuhan tidak datang pada hari itu. Kan? Jadi dikatakan di sini tentang zaman dan masa tidak perlu dituliskan kepadamu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan akan datang pada tarik ini, hari itu, musim ini, itu bukan seperti apa yang ada dalam Alkitab, oke? Oke, kita pergi pada ayat yang kedua. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. See? Kalau kita tahu Tuhan datang itu pada waktu ini, confirm kita sudah bersedia. Kalau pencuri dia istiharakan dia datang pada pukul 12, kita sudah sediakan orang untuk tangkap pencuri. Kan? Betul? Nah, begitu. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ya. Ketika kita merasakan bahwa semuanya aman, mungkin pikiran kita juga cekap dalam pikiran kita, oh semuanya berlaku dengan baik, tidak ada masalah. Saya mau berbicara tentang apa yang berlaku pada 2 minggu yang lalu. Oke, so saya percaya dalam sharing firman Tuhan pada pagi ini, saya juga dorong supaya kawan-kawan saya yang dulu satu sekolah itu bersama mendengarkan. Bukan saja untuk jemaat kita di Pohon Batu ini ya, kita juga menjangkau kawan-kawan kita yang lain. Oke. Dan pada minggu yang lalu itu saya bawa kita untuk berdoa tentang satu pribadi yang sedang sakit, kawan kami itu. Tapi akhirnya Tuhan lebih mengasihi dia mengeluarkan dia daripada kesakitannya dan dia Tuhan ambil. Dan kalau saya pikir-pikir waktu kami bersekolah dulu itu satu-satunya pribadi yang paling aktif, dia juga adalah pribadi yang paling menyelah dalam sokan. Namun Tuhan datang untuk dirinya, tidak seorang pun yang tahu kan. Sebagai contoh, kan? Antara yang paling sehat di antara kita, tapi kita tidak tahu masa Tuhan ambil kita. Jadi kita pun tengah menunggu kita punya masa juga lah. Oke. Jadi kalau kita sebut pasal hari Tuhan itu, Tuhan mungkin boleh datang pada hari ini. Boleh juga hari esok. Kan? Jadi kadang-kadang kita ini tertanam dalam pemikiran kita bahwa Tuhan belum lagi datang.
Apa yang menyebabkan kita seperti itu? Kita uh, rasanya, kalau bagi saya, kalau kita ambil pendekatan seperti itu, kita tidak berjaga-jaga seperti apa firman Tuhan katakan. Oke, kalau telah ditentukan tarik itu ini, dan kita punya pengetahuan yang begitu hebat untuk mengira tarik itu. Kita katakan pada 2022, contoh, sepanjang dari awal tahun saya kudus, confirm. Tapi firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Tidak ada hal seperti itu. Jadi kalau kita dengar dari orang, dia kira masa, kononnya dia bijak, mau satu pendekatan yang baru, oke. Tapi ingat, firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Oke, dan terima kasih karena dalam banyak hal yang kita lalui itu menjadi sesuatu yang mengajar kita untuk lebih berhati-hati dalam cara hidup kita, macam mana kita menghidupi kehidupan kita. Oke, dalam ayat yang ke-5 kan, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Apa yang dikatakan di sini? Tidak perlu kita terpengaruh dengan banyaknya input yang mengatakan bahwa hari ini Tuhan datang, ini Tuhan datang. Yang sangat penting di sini apa dikatakan di atas sana? Berjaga-jaga. Maksudnya dalam sepanjang kehidupan kita itu, kita meletakkan Tuhan, iman percaya kita itu pada posisi yang terbaik pada setiap waktu. Kita tidak perfect ketika kita masih ada di dunia ini, tapi kita berusaha untuk mengejar kekudusan itu semampu kita. So, kadang-kadang ada juga kita bicarakan tentang pergi ke gereja, balik, ataupun baru keluar dari pintu, cakap tidak tentu, sudah. Itu yang kita, mungkin pandangan kita melihat hal-hal seperti itu berlaku di sekeliling kita, tapi apakah itu yang mengubah cara kita mengikuti Tuhan? Pada hemat saya tak sesuai seperti itu. Tak perlu pandang apa yang berlaku di sekeliling kita itu sebagai satu penghalang kita untuk beribadah bersama-sama. Sebab kesaksian kehidupan kita itu cuma akan dilihat kalau kita berada dalam perkumpulan orang-orang. Kan? Kita di rumah begitu hebat, mungkin kita ini sangat setia. Iya. Tapi apa kita sedang memberkati orang lain dengan cara hidup kita? Kan? Jadi kehidupan kita itu adalah umpama terang yang menyinari. Oke, maksudnya ialah kita harus menyatakan diri kita itu sebagai pribadi yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. So kalau kita di rumah saja, apa demikian itu kan? Macam memang tidak ada lah kesaksian kehidupan kita itu sebenarnya tidak ada. Begitu. Oke. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain tetapi berjaga-jaga dan sadar. See? Maksudnya kan kita kena sentiasa mengerjakan kehidupan rohani kita itu. Bukan sekadar kita tahu dan kita simpan begitu. Oke, nanti dalam ayat yang seterusnya kita akan lihat. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Ini topik yang agak selalunya ini ada sedikit sensitif lah. Sebab kadang-kadang kita ini ada orang lihat kita kalau kita minum, si kawan itu peminum, segala. Oke, jadi kita berhati-hati apabila kita mengambil benda-benda yang mungkin membuatkan orang lain tersandung.
Oke, sebab kehidupan kita ini bukan sebenarnya untuk totally diri kita, tapi untuk dilihat sebagai kesaksian kepada orang lain. Oke, jangan sampai apa yang kita lakukan itu dan kita tampilkan itu dan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Oke, yang selanjutnya, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sedar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Berbaju zirahkan. Apa maksud berbaju zirahkan? Baju kita letak mana? Di kepala? Oh tidak kan? Kita letak baju, ya baju lah. Dari paras leher ke paras pinggang. Mungkin ada panjang sedikit lah kan? Jadi, dia berbicara tentang diri dalaman hati kita. Oke? Berbaju zirahkan iman dan kasih. Oke? Iman letak dalam diri kita, dan letak dalam hati kita, kedalaman hati kita. Dan kasih, kita harus memiliki kasih untuk dinyatakan kepada orang lain. Mustahil itu kasih itu disebut kasih kalau dia tidak ada buahnya. Oke? Ada orang, "Ih, kasihan dia, mau tenggelam sudah." Ingat, kalau kita tidak bergerak untuk mengangkat dia dari air itu, kita tidak selamatkan dia, kompom dia mati. Oke, jadi kasih, kasihan. Tidak maksud. Cuma diucapkan dengan kata-kata tidak ada maksud. Oke. Yang seterusnya, berketopongkan pengharapan keselamatan. Kenapa dia sebut ketopong? Ketopong itu serupa kira helmet lah. Helmet di kepala, bukan di lutut kan. Helmet itu di kepala. Berketopongkan pengharapan keselamatan. Kita harus tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita mengharapkan. Kita harus berpikir, menyatakan corak pemikiran kita itu kepada penyertaan, penguasaan Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan itu, kita harus berpikir bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan. Ya? Letak dalam pemikiran kita, memikirkan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk hidup ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini berbicara kepada diri kita kalau kita itu sudah memang kita anak-anak terang. Anak terang maksud dia percaya kepada Injil Tuhan Yesus. Percaya kepada Yesus mati, dia bangkit. Dalam proses itu sebenarnya dia menyelamatkan kita. Itulah Injil. Oke. Dan kalau kita percaya dia, kita percaya bahwa kita itu beroleh keselamatan daripada Tuhan. Okay? Seperti yang dikatakan dari ayat 10 itu, yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama dengan dia. Nah, maksudnya, sama ada kita itu masih di bumi ini, masih hidup, sehat, mungkin kita mengalami banyak cabaran dalam kesehatan kita. Mungkin ada sudah penyakit-penyakit yang sukar untuk sembuh. Umur 40-an, mau dekat 50-an kan. Normal lah tuh. So kita kena melalui itu. Kita ada itu circle of life. Oke. Ambil sedikit daripada kartun tuh lah. Tapi itu kenyataannya. Kita lahir, kita hidup, menghidupi zaman remaja, begitu tua, dan akhirnya mati. Kan? Meninggal. Dan itu memang kenyataan, dan kita harus mengingatkan diri kita bahwa itulah laluan kehidupan kita. Dan untuk mendapatkan kekekalan dalam kehidupan itu, hanya satu,
yaitu meletakkan diri kita itu pada posisi yang terbaik dalam keimanan kita. Oke. Jadi semada kita itu masih hidup seperti ini dengan kekuatan yang ada ataupun nanti akan meninggal dan memang sudah meninggal, kita yakin bahwa kita tetap akan bersama dengan Tuhan. Oke? Kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Oke, next, yang terakhir. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Oke? Kita sangat bersyukur sebab kita ini hidup bercommunity. Kita bersyukur sebab kita memiliki suatu cara kehidupan bergereja yang kalau kita di gereja Pohon Batu ini kita mudah untuk mencapai setiap pribadi. Komunikasi kita itu sangat dekat sebab memang kita sedikit pada bilangan ataupun kuantiti kita. Tapi kita hidup saling menasihati seorang yang akan dengan yang lain, oke? Demikian juga dengan teman-teman yang saya kasihi, kawan-kawan semua. Kita harus saling membangun di antara kita. Jadi katakan ini seperti yang kamu lakukan. Puji Tuhan. Sebab kita saling mendorong antara kita dari segi kehidupan. Menghidupi kehidupan kita setiap hari. Dan itu yang saya banggakan untuk kita lah. Dimana kalau seorang lemah, seorang akan memberikan semangat, kekuatan, begitu. Dan kalau ada yang bersedih, kita sama-sama di situ untuk menolong. Coba untuk sedaya upaya kita untuk empati lah, lebih kurang gitu. Bukan sekadar simpati, tapi empati. Meletakkan diri kita ke tempat dia dan memberi semampu kita. Itu sangat saya banggakan. Dan puji Tuhan pada tahun ini walaupun kita mengalami beberapa kesedihan di mana kita dari 36 orang, ini saya berbicara tentang kawan-kawan yang dalam satu kelas kita ini dulu, satu kelas di sekolah. Oke, ini kesaksian untuk semua gereja Tuhan juga, SCB Pohon Batu, di mana dalam kehidupan kita ini kita tengah kita sedang menunggu giliran kita untuk kembali kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga pada setiap waktu. Oke. Dan satu orang pergi, ada next kawan yang satu pergi. Tidak tahu antara kita siapa lagi. So dalam hal ini kita harus berjaga-jaga, entah kita tidur, kita tetap hidup bersama-sama dengan Dia. Maksudnya dalam sepanjang era kehidupan kita itu kita sudah ready, sudah sangat bersedia untuk kehadiran ataupun kedatangan Tuhan untuk kehidupan kita. Oke, puji Tuhan. Mungkin terlalu panjang saya bercakap. Hari ini berbicara di rumah dan Tuhan berkati kita. Puji Tuhan untuk masa dan kesempatan ini untuk bersaksi dengan kita. Mari kita berdoa. Segala hormat dan syukur kami angkatkan kepada Engkau Bapa atas kebaikan-Mu dan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Sebenarnya firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi ini. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau yang sentiasa memperingatkan kami bagaimana kami seharusnya hidup di hadapan-Mu dan juga hidup di kalangan gereja-Mu, teman-teman kami. Bapa Surgawi, berikan kepada kami kekuatan, tuntunan oleh Roh Kudus-Mu, supaya sungguh Tuhan kami sentiasa hidup berjaga-jaga dalam kehidupan kami. Walaupun kami mungkin juga jatuh dalam banyak pencobaan, tapi Tuhan angkat kami, berikan kepada kami kekuatan untuk berdiri dan melakukan lagi hal yang baik di hadapan-Mu, kehidupan yang mengikuti Engkau Bapa dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
karena Engkau yang telah berkati gerejamu, dan dalam banyak keadaan yang kami lalui di tempat ini, kami dapat melihat bahwa Engkau bekerja begitu luar biasa. Engkau menyatakan mukjizat-mukjizat-Mu dalam kehidupan kami ataupun gereja-Mu Bapa. Hal-hal yang tidak terfikirkan oleh kami, Engkau lakukan. Dan Engkau memberkati begitu indah ya Tuhan. Demikian juga Bapa, untuk setiap pribadi kami percaya bahwa mukjizat-Mu masih tetap berlaku. Dan kami bersyukur Tuhan, kami serahkan setiap pribadi kami ini dalam tangan-Mu. Spesialnya Tuhan, Engkau yang akan duduk di tempat yang tertinggi dalam kehidupan kami. Dan kami juga mengambil ketetapan untuk meletakkan Tuhan pada posisi yang utama dalam kehidupan kami pada setiap saat. Spesialnya Tuhan, ketika Engkau datang kepada kami Engkau dapati melakukan yang baik di mata-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, bahkan juga setiap jemaat-Mu. Supaya sungguh Tuhan, kami akan tetap hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, melakukan firman-Mu, dan kami akan tetap relevan sebagai gereja pada akhir zaman ini. Hamba juga berdoa untuk teman-teman yang bersama-sama mengikuti dalam acara pada pagi ini, dimanapun mereka berada Bapa. Tuhan, hamba mau berdoa supaya tangan-Mu yang berkuasa menyentuh setiap hati kami. Supaya sungguh Tuhan, kami mulai memperhatikan cara kehidupan kami, dan kami akan mulai bergerak sesuai firman-Mu dan mengambil ketetapan untuk setia dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa. Hamba juga mengambil kesempatan ini untuk berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan ataupun yang sedang berduka pada waktu ini Bapa. Supaya Tuhan, Engkau yang berikan penghiburan, kekuatan kepada anak-anak-Mu. Dan Bapa, biarkan ya Tuhan, setiap kami akan terus menghidupi kehidupan kami ini selayaknya sebagai anak-anak terang. Terpuji Engkau Bapa, firman-Mu pada pagi ini sampai di sini. Namun kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu akan tetap memberikan kepada kami hati yang tetap berkobar-kobar untuk mengikuti Tuhan dan menyatakan kesetiaan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta.